Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang telah mempersekutukan kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Ini pernyataan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia, dan pada waktu itu seluruh Asia kecil. Karena itu kita bisa membayangkan Paulus yang pergi memberitakan Injil kemana-mana itu pastilah dikejar-kejar, pastilah dianiaya oleh orang-orang yang pada waktu itu mayoritas belum menerima Kristus Yesus. Tetapi dia mengumpamakan dirinya itu seperti tanah liat. Tanah liat itu tanah yang dapat dibentuk. Tanah yang kuat. Kalau dia sudah dibentuk, tanah liat itu dikasih air. Terus kalau kita melihat ya, pembuatan tembikar itu dari tanah liat. Dikasih air lalu dibentuk menjadi tembikar atau menjadi apa saja. Ya bisa berbagai-bagai bentuk itu dibuat. Kalau kita lihat ada vas bunga, keramik, gelas, dan semuanya itu ya. Ada juga yang dibuat dari tanah liat. Nah itulah tanah liat. Dia kuat dan liat. Paulus mengumpamakan dirinya dan kita adalah tanah liat. Para pengikut Yesus adalah tanah liat yang kuat. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang ada pada setiap pengikut Yesus Kristus, seperti tanah liat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah heran ketika melihat Paulus bertahan dan sanggup melakukan tugas penginjilan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang hebat. Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak akan membawanya kepada kebinasaan. Tetapi justru di dalam penderitaannya itu dia berjalan bersama dengan Kristus. Bahwa Tuhan tetap akan memberkati, menyertai Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus memberikan hidupnya untuk mewartakan Injil. Paulus menderita lebih dari yang bisa dibayangkan kebanyakan orang memang. Tetapi dia mampu melakukan itu dan senang melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti tanah liat? Bagaimana kita merespon dengan benar penderitaan kita? Apakah kita kuat bertahan dan menang atas penderitaan yang kita alami? Apakah kita memahami bahwa penderitaan yang kita alami itu bukanlah penderitaan yang membawa kebinasaan?
Karena Tuhan Yesus pasti akan memberi kekuatan kepada kita saat kita bergumul dengan penderitaan kita. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dan bermohon kepadanya, kita akan menjadi kuat di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga kita menang atas setiap penderitaan yang kita alami. Ada seorang yang bernama Akwari, Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang atlet. Pada Olimpiade Meksiko pada tahun 1968, John Stephen Akwari, seorang pelari maraton, mencuri perhatian publik. Dia seorang atlet Tanzania. Pada waktu itu, pada saat pertandingan, kaki Akwari terluka. Tetapi dia tetap berlari dengan kaki yang berdarah dan dibalut perban. Lalu adalah wartawan yang bertanya kepadanya, mengapa ia terus melanjutkan pertandingan dengan kaki yang terluka. Akwari menjawab, negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan. Akwari mengerti tujuannya datang ke Meksiko bukanlah untuk berwisata, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi untuk bertanding, untuk berlomba. Dan dia bertekad tidak akan mempermalukan negaranya. Akwari tidak mencari alasan berhenti di tengah pertandingan, atau lebih tepatnya Akwari tidak mencari-cari alasan untuk berhenti di tengah pertandingan. Pertandingannya diselesaikannya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Paulus juga demikian. Paulus bertanding atau berlomba dalam pertandingan iman. Bahkan pertandingannya juga tidak berjalan mulus. Paulus pernah dipenjara, dihina, mengalami kesusahan ekonomi dan banyak hal yang lain yang bisa saja membuat ia berhenti dalam melayani Tuhan. Namun ia tidak pernah berhenti. Paulus mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dia mengatakan itu dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Pertandingan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai denyut nadi kita berhenti. Apakah kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena itu, bagaimana kita merespon segala penderitaan yang datang dalam hidup kita? Kenapa fokusnya penderitaan? Karena penderitaan yang dapat membuat kita kalah. Kalau kita bersuka cita, ya kita bisa bersenang-senang. Tetapi penderitaan bukan kebahagiaan yang membuat kita kalah. Walaupun memang kadang-kadang ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah, lalu kita kemudian euforia, kita menjadi sombong, itu pun dapat membuat kita jatuh, membuat kita kalah. Tetapi lebih sering penderitaan yang membuat kekalahan atau membuat kita menjadi kalah. Karena itu mari kita ingat firman Tuhan yang berkata pada hari ini, harta ini kami punyai dalam bejana tanahnya. Artinya diri kita ini adalah harta yang berharga, yang seperti bejana tanah liat, yang dapat dibentuk oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Karena kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi justru dari Allah. Sehingga kita dapat menang di dalam pertandingan iman, mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun menyelesaikan pelayanan di dunia ini di atas kayu salib ketika berkata, sudah selesai. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya. Tidak berhenti di tengah jalan meskipun ada kesulitan. Kita tidak berhenti karena kita merasa sudah tua, sudah waktunya pensiun melayani Tuhan. Sampai garis finish,
Selagi kita masih bernafas, masih ada pertandingan iman, dan mari kita melayani Tuhan dengan baik. Karena kita memiliki kekuatan untuk itu. Kekuatan kita yang berasal daripada Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penderitaan apapun tidak akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Penderitaan dan pergumulan yang seperti apapun tidak akan sanggup untuk menghentikan kita menyelesaikan pertandingan sampai akhir dan memperoleh kemenangan itu. Karena kita adalah bejana tanah liat Tuhan. Selamat menjalani kehidupan dengan kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertahan dan kuat di dalam pengharapan yang hidup, di dalam iman yang sungguh percaya kepada Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, memperoleh kemenangan, dan menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Terpuji nama Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.